Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang kebaikan yang dimanfaatkan. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Dan semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini, begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar, begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang kebaikan yang dimanfaatkan. Ya, di sini ada Six of Pentacles. Kemudian di sini ada The Empress Energy. The Empress Energy. Dan ini reverse ya. The Empress itu energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ya. Di Six of Pentacles dan The Empress Energy yang reverse terbaca dengan sangat kuat bahwa baiknya kamu itu puol ya, puol-puolan di sini. Puol banget gitu. Jadi bisa dikatakan udah baik hati ya. Udah baik finansial ya, baik hati, baik finansial. Kemudian selalu ngasih kesempatan ya. Kemudian di sini selalu memanjakan ya. Kemudian di sini selalu menolong, membantu dalam energi waktu juga gitu loh. Jadi di Six of Pentacles dan The Empress yang reverse ibarat kata, baiknya kamu sama dia adalah baik dimana kamu ngerasa dia adalah keluarganya kamu, atau kamu ngerasa bahwa memang sudah seharusnya kamu baik sama dia, atau kamu ngerasa bahwa sudah menjadi tanggung jawabnya kamu untuk baik sama dia di sini. Ya, dan baiknya kamu ini benar-benar kayak apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, kamu bisa kasih, kamu bisa beri, atau kamu bisa bantu, atau kamu bisa tolong. Ya, ini baiknya kamu. Gitu. Tetapi di The Empress yang reverse terbaca dengan sangat jelas kayak bisa dikatakan ketika kamu butuh dia, ketika kamu ingin akan belayan dia, atau ketika di sini kamu ingin akan pengertian dia, perhatian dia, dia kayak tidak bisa untuk bertimbal balik dengan kamu walaupun kamu sudah baik, tapi kayak ketika kamu butuh dan ingin, dia tidak bisa berbuat baik seperti apa yang kamu berikan sama dia, atau apa yang sudah kamu luangkan untuk dia, atau apa yang benar-benar sudah kamu korbankan untuk dia di sini. Ya. Kemudian ada King of Swords, dan King of Swords ini reverse. Tentang kebaikan yang dimanfaatkan. Ini lebih dominannya adalah kebaikan yang berkaitan tentang kesempatan ya, dimana kamu sudah berulang kali ngasih kesempatan untuk dia hadir, untuk dia datang, atau untuk dia berkomitmen, atau untuk dia di sini dapetin ruang di hatinya kamu, atau dapetin ruang di hidupnya kamu, atau dapetin ruang di pikiran kamu gitu loh. Tapi kebaikan kamu adalah kebaikan yang lagi-lagi di sini kayak dia anggap sesuatu hal yang sepele, yang dianggap sesuatu hal yang tidak begitu sangat penting. Itulah kenapa dia selalu kayak mengecewakan kebaikan kamu, atau dia selalu kayak di sini tidak menghiraukan kebaikan kamu, atau bahkan di sini kayak dia tidak menghargai kebaikan kamu selama ini. Ya. Kemudian ada Queen of Pentacles dan Queen of Pentacles ini reverse. Elemen tanah mendominasi ya di sini.
karena ada Pentacles, ada The Empress ya, dan Sword ini elemen dari energi udara, ada Gemini, Libra, Aquarius, tetapi yang paling mendominasi elemen tanah ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Di Queen of Pentacles yang reverse terbaca dengan sangat jelas juga di sini bisa dikatakan baik hatinya kamu, baik budinya kamu ya. Ini kayak bener-bener tidak begitu dia pahami gitu loh. Yang dia pahami adalah itu tanggung jawabnya kamu untuk baik sama dia, atau itu yang memang harus kamu lakukan untuk baik sama dia. Dan ketika dia punya hal yang lebih, dia malah justru bisa dikatakan baik sama orang lain, tidak baik sama kamu. Dan ketika dia butuh sesuatu, dia kembali sama kamu. Dan di Queen of Pentacles yang reverse terbaca juga di sini, kamu tidak punya energi untuk menolak dia, atau kamu kayak potensi besar tidak punya daya untuk benar-benar ngekat dia di sini, karena setiap kali dia kembali atau setiap kali dia meminta pertolongan atau bantuan, konteksnya dalam hal finansial atau apapun itu yang berkaitan dengan finansial, kamu selalu membuka tangannya kamu dengan begitu sangat lapang di sini ya, gitu. Karena memang terbaca kamu orangnya sungkan, kamu tidak bisa untuk mengatakan tidak, atau kamu sangat sulit untuk mengatakan tidak, apalagi itu tentang bantuan. Ada the Fool, dan the Fool ini reverse. The Fool ini energi dari elemen udara, ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Di the Fool yang reverse ini bisa dikatakan kebaikan kamu malah justru kayak dia buat senang-senang gitu loh. Mungkin dia ada yang meminjam uangnya kamu, atau mungkin di sini dia ada yang morotin kamu, atau mungkin di sini dia ada yang kayak bener-bener nggak bisa dan nggak mau memberikan haknya kamu. Ya, haknya kamu itu dia gunakan untuk foya-foya, atau dia gunakan untuk senang-senang, atau dia gunakan untuk sesuatu hal yang berkaitan tentang kebebasan, karena dia ngerasa kayak dia capek dengan hidup terbatas, atau dia ngerasa capek dengan hidup yang penuh dengan kekangan. Dia kayak di sini membebaskan hidup dia, dan apa yang dia gunakan untuk membebaskan hidup dia ya ini menggunakan kebaikannya kamu. Mungkin dari uang kamu, atau mungkin dari pekerjaan yang kamu beri, atau mungkin ini dengan kendaraan yang kamu miliki, atau ini dengan tempat tinggal yang kamu kasih, atau ini dengan fasilitas apapun yang benar-benar kamu pinjamkan ke dia, atau kamu berikan ke dia, atau kamu utangkan ke dia di sini. Ya, gitu. Kemudian ada Queen of Swords yang reverse, dan Queen of Swords ini reverse ya. Maka terbaca dengan sangat jelas ya, ada King, ada Queen. Dan sini bisa dikatakan sebenarnya kalian itu sama gitu loh. Kenapa saya katakan sama? Yang satu tahu bahwa hidup dengan dia itu tidak baik, tapi tetap nekat di sini. Ya, karena memang dia selalu muncul di pikiran kamu, dan kamu juga selalu muncul di pikiran dia. Dia ngerasa dia enjoy banget bisa nikmatin apa yang menjadi miliknya kamu, dan dia ngerasa kayak dia bahagia banget ketika dia bisa menguasai kamu. Dan ketika dia dapat orang lain selain kamu, dia menikmatin kehidupan dia bersama orang lain, tapi ujung-ujungnya dia juga kembali lagi sama kamu, karena terbaca di saat dia memaksakan diri untuk hidup sama orang lain, hidup dia tidak begitu sangat bahagia ketika dia bersama kamu. Jadi benar-benar kayak kamu dimanfaatkan, karena kamu juga selalu berusaha untuk memberikan dia bantuan, kesempatan, dan juga pintu yang terbuka begitu sangat lebar menerima dia kembali, atau memberikan selalu energi apapun yang berkaitan tentang tadi ya, bantuan, lagi-lagi tentang bantuan di sini. Ya, karena begitu sangat baiknya kamu. Bahkan potensi besar sebagian di antara kalian adalah kalian yang memang sudah berumah tangga atau akan berumah tangga dengan dia. Dan di sini kayak dia nggak punya rasa malu sekalipun
Dia nggak punya rasa sungkan sekalipun, padahal dari pihak kamu penuh dengan kesungkanan di sini. Kemudian di sini ada the Wheel of Fortune, dan the Wheel of Fortune ini tegak lurus ya. Ya, di the Wheel of Fortune yang tegak lurus ini energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Ya. Di energi ini terbaca dengan sangat kuat bahwa hubungan kamu dengan dia itu belum terputus di sini. Kenapa? Karena di sini ketika saya sinkronkan, kamu mau ke kiri ya ketemu dia, ke kanannya ketemu dia, depan belakangnya ketemu dia. Jadi kayak ibarat kata dia selalu nongol dan dia selalu ada di setiap langkahnya kamu, karena dia yang ngikutin kamu, atau dia yang caper ke kamu, atau dia yang bener-bener masih riwa-riwi di sosmednya kamu, atau mungkin di sini dia yang memang masih pulang pergi untuk meminta bantuan sama kamu gitu loh. Atau bahkan memang di sini mungkin dia satu circle dengan kamu, atau mungkin dia masih ada kaitan anak di antara kalian atau keluarga di antara kalian, atau memang status kalian di sini memang belum benar-benar teresmikan untuk berpisah, bercerai atau terputuskan gitu loh. Ya, Six of Pentacles dan the Wheel of Fortune di sini. Ya. Ada Three of Cups dan Three of Cups ini reverse. The Empress yang reverse dan Three of Cups yang reverse. Kamu sudah berkali-kali dimanfaatkan berkaitan tentang hati juga di sini. Ya, mungkin dia sudah menyelingkuhi kamu, atau mungkin di sini kamu dijadikan selingkuhan dia, atau mungkin di sini memang dia adalah selingkuhannya kamu, atau mungkin di sini ketika dia adalah selingkuhan kamu, kamu sangat all out ke dia, tetapi dia seenaknya. Ya, atau bahkan di sini ketika kamu jadi selingkuhan dia hanya manfaatin kamu dalam energi perasaan, hati, seksual atau lain sebagainya, dan kamu tidak diberikan haknya kamu secara semestinya. The Empress yang reverse dan Three of Cups yang reverse juga terbaca dengan sangat jelas. Hubungan ini adalah hubungan yang berkaitan tentang asmara, cinta segitiga juga, dan hubungan yang bisa dikatakan potensi besar selamanya akan terpaku dengan segitiga bagi yang ketarik di pembacaan ini. Ya. Karena seberapa kali kamu ngasih kesempatan dia, seberapa kali dan seberapa banyak, itu juga dia akan selalu menyanyiakan kesempatan yang kamu berikan, terutama dalam hal perselingkuhan, terutama dalam pencabangan hati, terutama dalam energi dia harus berbagi, dan dia lebih berbagi atau dia lebih pro kepada seseorang yang dia bagi dibandingkan kamu di sini. Ya, ada Four of Pentacles, King of Swords yang reverse dan Four of Pentacles ketika disinkronkan terbaca dengan sangat kuat. Di sini potensi besar kalian itu ada kaitan bisnis juga, atau bahkan kalian itu ada kaitan usaha bersama juga, atau bahkan kalian itu ada kaitan tabungan bersama juga, atau bahkan di sini kalian ada kaitan aset bersama, atau mungkin sesuatu hal yang kalian dapatkan, yang kalian beli, atau yang akan kalian rencanakan secara bersama dan berkaitan dengan finansial di sini. Tapi di King of Swords yang reverse, dia adalah seseorang yang tidak begitu sangat konsisten terhadap apa yang menjadi kebijakan, tidak begitu sangat konsisten terhadap apa yang menjadi keputusan, dan itu yang membuat komitmen di antara kamu dengan dia itu retak nyambung, walaupun nyambungnya nggak maksimal. Ya, ada the High Priestess, dan the High Priestess ini energi dari elemen air ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Potensi besar kamu dengan dia memang nggak ada status di sana, atau mungkin memang status kalian belum
belum benar-benar terfikskan, atau mungkin di sini status kalian memang belum benar-benar terselesaikan, tapi lebih kuat kalian nggak ada status yang jelas, ya berkaitan tentang perselingkuhan. Atau bahkan di sini memang dari pihak dia, kenapa dia manfaatin kamu ya, karena dia punya banyak sekali rahasia, di mana rahasia itu berkaitan dengan cara dia nggak punya tujuan masa depan ke kamu, tetapi dia hanya ingin menguras kamu tanpa memberikan kamu status yang benar-benar pasti, atau tanpa dia harus bertanggung jawab terhadap status yang pernah dia berikan sama kamu. Oh, menyakitkan. The High Priestess, dan potensi besar di sini juga ada energi magic di dalamnya ya. Mungkin dia sebagai pelaku spiritual energi, yang dimana energi itu berkaitan dengan energi negatif, atau mungkin di sini kamu punya spiritual energi, yang spiritual kamu ada kesinambungan dengan spiritual dia, atau mungkin di sini bisa dikatakan dari pihak dia yang benar-benar kayak ngasih energi yang tidak baik ke diri kamu, sehingga kamu yang memang susah lepas dari dia atau berkaitan dengan itu ya. Karena di The High Priestess ini kayak hubungan kamu dengan dia adalah hubungan yang tidak wajar, atau bahkan kebaikan kamu yang kamu berikan kepada dia adalah kebaikan yang sangat-sangat tidak wajar secara manusia ya, secara manusia yang benar-benar orang awam gitu loh ya. Karena udah berapa kali dia nyakitin, kamu ngasih kesempatan, dan kamu tahu ketika kamu bersama dia kayak hidup kamu itu toxic gitu loh, tapi kamu masih aja terus ada hubungan dengan dia ya. Tadi mungkin ada circle kamu dengan dia gitu, ada Ten of Cups, dan Ten of Cups ini reverse. The Fool yang reverse ketika disinkronkan dengan Ten of Cups yang reverse terbaca dengan sangat jelas. Potensi besar di antara kamu dengan dia adalah energi yang mungkin salah satu sudah berkeluarga, atau salah satu keluarganya hancur ya, atau bahkan di sini kalian sudah berkeluarga tapi keluarga kalian hancur karena sifat kekanak-kanakan dia, atau sifat kedunguan dia, atau sifat ketidakbaikan dia di sini ya. Karena di Ten of Cups yang reverse bukan kebahagiaan yang didapatkan, tetapi kenelangsaan, karena kamu harus bisa merawat orang yang dimana orang itu sangat-sangat tidak peduli akan kehadiran kamu, atau sangat-sangat tidak peduli akan jerih payahnya kamu, karena yang dia pedulikan hanya kesenangan, yang dia pedulikan di sini adalah hiburan dan liburan gitu loh ya. Kemudian ada Ace of Swords, dan Ace of Swords ini tegak lurus. Jadi terbaca dengan sangat jelas ketika Queen of Swords yang reverse dan Ace of Swords ini disinkronkan ya. Potensi besar kamu masih berharap bahwa dia kembali sebenarnya di sini, atau kamu masih punya ancang-ancang ketika dia kembali kamu harus berbuat apa gitu loh, dimana kamu masih lagi-lagi kayak berpikir ke positif, atau kamu bener-bener kayak masih ada energi untuk ngasih challenge ke dia gitu loh. Artinya kan kamu mau untuk dia kembali, walaupun kamu belum mau untuk berstatus lagi, atau walaupun di sini kamu ngerasa kayak status lagi tuh nggak baik untuk kamu gitu loh. Di Queen of Swords yang reverse dan Ace of Swords kuat juga di sini terbaca bahwa potensi besar hubungan kamu dengan dia adalah hubungan yang ini masih panjang. Ada The Temperance yang reverse, bisa dikatakan kayak kalian berdua itu masih sama-sama labil ya, masih belum bisa untuk menjadi malaikat terhadap diri sendiri, dimana belum bisa untuk menciptakan kebahagiaan dalam diri sendiri, dan belum bisa kayak bener-bener di sini percaya bahwa diri sendiri ini punya value, yang value itu bisa membuat kalian sangat baik di masa depan tanpa harus bersama seseorang yang toksik, yaitu orang yang kamu hadapi di masa sekarang ini gitu ya. Jadi kalau di pembacaan ini ketika resonate untuk kamu, atau sebagian resonate untuk dia, atau sebagian resonate untuk kamu, yang harus dipahami adalah yakinlah kamu akan bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik dan indah ketika kamu di sini mau dan
berusaha untuk melepaskan sesuatu hal yang buruk atau yang toksik di hidupnya kamu. Ketika selama kamu masih punya harapan untuk kembali sama dia, selama itu juga potensi besar kamu sulit untuk berpisah secara totalitas dengan dia. Jadi ketika kamu tahu bahwa dia itu tidak baik untuk kamu atau dia tidak bisa menjadi masa depan kamu, come on, wake up ya. Bangun dari ketakutan kamu, bangun dari keterpurukan kamu, bangun dari energi yang berkaitan dengan bucinnya kamu, atau bangun dari energi tentang baper dan sensitifnya kamu ya. Kamu harus mulai itu dari dirimu sendiri, dari niatmu sendiri yang utama. Dan kamu juga di sini harus sugestikan dalam pikiran bahwa tidak selamanya orang yang kamu perjuangkan, orang itu akan benar-benar bisa berubah demi kamu atau untuk kamu. Tidak selamanya ya. Jadi terkadang ketika orang itu berubah atau orang itu bisa merubah apa yang tidak kamu suka demi kamu, biasanya ya apa yang dia rubah atau perubahan itu tidak benar-benar sungguh-sungguh. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa berubah untuk manusia lain, tetapi manusia itu bisa berubah ketika dirinya sendiri mau berubah untuk dirinya sendiri dan atas kesadarannya. Gitu loh. Ya. Tapi apapun itu, ini hanya sebatas hiburan atau referensi saja, so bijak dalam menyikapi. Jangan begitu sangat baper di pembacaan ini, karena kebaikan yang dimanfaatkan di pembacaan ini adalah kebaikan yang benar-benar sudah sangat puol-puolan ya, lagi-lagi puol-puolan di sini. Tapi tidak ada harganya atau tidak ada apa-apanya di depan atau di mata orang yang saat ini sedang kamu perjuangkan atau saat ini sedang kamu baikin, baik di masa lampau ataupun masa depan. Gitu. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye.